Ya, halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Puspito di Puspito Channel. Kemarin kita sudah bahas tentang pengenalan bunga lantana. Kita juga sudah hunting-hunting bahan bonsai lantana di gunung, di hutan. Dan yang terakhir kita juga sudah belajar cara budidaya dengan stek. Semua tentang lantana. Karena saya sudah terobsesi dengan bunga lantana ya. Dan sekarang adalah hal yang paling sulit ini, yakni untuk merawatnya menjadi sebuah bonsai. Kenapa saya bilang paling sulit? Karena dalam membuat bonsai kita harus berani untuk cutting-cutting pemirsa. Kita harus berani untuk mutilasi bahan bonsai ini. Nah, nanti cabang-cabang yang sekiranya bikin jelek dan mana yang diperlukan dan tidak, nanti kita potong. Makanya untuk pemula seperti saya itu sayang banget gitu, karena saya pikir ini sudah cukup bagus sih. Tapi kalau untuk kedepannya mungkin ya kita akan cobalah untuk jadikan nanti di masa depan nanti bisa jadi makin lebih bagus gitu. Ayo kita saksikan saja video saya berikut ini. Ya oke pemirsa, sekarang malah sudah mulai hujan lagi, jadi mungkin nanti agak sedikit terganggu suaranya ya. Dan ini saya memang benar-benar pusing. Mana ini yang harus dipotong? Kayaknya yang pertama yang ini ya pemirsa. Biar tidak mengganggu pemandangan, kita potong saja. Terus yang di sini kayak ini juga mengganggu tampilan batang pemirsa, kita akan potong juga. Nah kalau ini kan kelihatan jelas. Yang ini sebenarnya sudah pernah saya buatin sketsa sih ya, ada beberapa yang harus saya potong seperti ini dan ini kayaknya terlalu panjang lurusnya, jadi nanti kesannya terlalu kaku gitu. Ini kemarin sketsanya model cascade. Nah, yang harus disisakan yang ini atau yang ini? Kayaknya yang ini pemirsa, kita harus optimis pemirsa. Nah nanti yang ini aja yang menurun, mudah-mudahan kita potong daunnya biar tidak mengganggu pemandangan. Ya, yang ini kayaknya juga kurang pendek pemirsa, jadi akan saya potong saja. Aduh, sayang banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah keras banget batangnya. Mungkin kita pakai kerja saja, gaji bro. Ya sekarang kan lebih enak pemirsa. Sekarang bekas gergajinya kita rapikan dulu pakai cutter gitu. Sekarang kita akan potong yang ini, kita potong lagi nampaknya. Ya oke, sekarang jadi lebih pendek pemirsa, karena tadi saya pikir terlalu panjang gitu ya. Nanti ini yang kesini gitu, ini beragalkan. Jadi nanti kalau ini udah besar, ini nanti melengkung, nggak lurus kayak tadi. Dan yang ini nggak tahu kedepannya, sementara saya biarkan dulu. Ini kayaknya juga perlu dipotong pemirsa ini ya. Ya di sini semua, sini, ini kayaknya ini saya biarkan yang belakang ini, nanti buat yang arah ke sini gitu ya. Saya pikir seperti itu, kita tinggal ngawat-ngawatin doang untuk yang ini. Dan jangan lupa yang ini juga masih bisa kita setek, nanti bisa dibikin bonsai mami, bonsai kecil-kecilan, lebih kecil dari ini ya. Kita akan simpan yang ini.
Ya oke pemirsa, sekarang adalah bahan yang kedua. Ini mulai pusing lagi nih. Ini sudah saya coba pikirkan pemirsa. Ini banyak udah bagus ya, sudah agak apa ini namanya, kurvanya bagus banget. Sayangnya percabangannya menurut saya terlalu latat. Karena menurut saya itu bonsai yang bagus itu percabangannya agak lebih jelas gitu. Kalau ini kan terlalu rapat jadi nggak jelas dan mungkin juga perlu diperpendek. Kita coba mulai dari yang sini. Ini nampaknya agak mengganggu lengkungan di sini pemirsa. Jadi nggak kelihatan. Saya bingung nanti dipotong di sini atau yang disisakan ini atau ini, mulai dari sini. Tapi tadi sudah sempat saya pikir kita potong dulu yang ini pemirsa. Dipotong di sini saja sudah cukup bagus, mungkin kurang dekat ya. Jadi ini kayaknya ini saya buang pemirsa. Ya jelas saja batang di sini, jadi ini juga dibuang. Nah oke, nanti ini mungkin saya lengkungkan di sini dan kita harus mengurangi salah satu. Oke, tinggal ini saja. Ini lebih enak kalau ke bawah. Jadi ini model casket juga, casket atau semi casket gitu ya. Casket sama semi casket itu, casket itu harus di bawahnya pot ya lengkungannya, tapi kalau semi casket itu boleh sejajar dengan potnya. Kalau salah dikoreksi aja pemirsa, sama-sama pemula. Dan yang perlu dihilangkan kayaknya yang ini, cabangnya yang besar-besar itu sama yang ini pemirsa. Kita akan mulai dari sini, mudah-mudahan aja bisa jadi makin bagus. Dan satunya yang ini. Wow. Jadi kelihatan bersih banget ya, nggak rimbun lagi nih. Ya kayak gitu pemirsa. Nah ini sebenarnya udah bagus ini, cuma ini kok panjang banget. Kalau tumbuhnya di sini mungkin bagus ya. Kita tunggu ini yang besar, terus kita baru lengkungkan biar lengkungannya enak. Kalau gini kan terlalu kaku dan panjang ya. Jadi kita potong juga ini. Oke pemirsa, tinggal nunggu besar. Ini harus melengkung ke bawah nantinya. Ini saya potong aja di sini. Ya gundul pemirsa. Sekarang yang bikin janggal kayaknya ini pemirsa. Ini masih terlalu kaku ini. Lurusnya nggak enak kalau menurut saya. Kayaknya dipotong aja deh. Dipotong aja pemirsa. Nggak boleh setengah-setengah, nanggung. Aduh, di sini kok nggak muncul tunas sih. Bentar. Saya akan potong dari sini. Saya pikir ini tunasnya pemirsa, ternyata ini miliknya yang ini. Jadi saya akan potong dulu di sini, tidak terlalu mepet dengan posisi tunas yang saya inginkan, perkiraan tumbuh tunas yang saya inginkan. Ya jadi saya berharapnya itu nanti bisa tumbuh tunas di sekitaran sini ya. Jaraknya agak sekitar 1 sentian gitu. Nah, sebenarnya kalau nggak tumbuh tunas ada banyak alternatif. Kita pakai cabang yang ini. Saya dekatkan sih. Nah ya,
kalau di sini memang tidak mau tumbuh tunas, kemungkinan saya akan pakai cabang yang ini dan ini dihabisin. Tapi kalau misalnya tumbuh tunas, ini yang saya hilangkan. Jadi ini saya biarkan dulu sampai nanti ini keluar tunas atau enggak. Dan solusi yang kedua, sebenarnya kalau di sini tidak tumbuh tunas, kita bisa pakai sabung sisip pemirsa. Ya, kita sisipkan di sini atau di ya kayak gitulah, sabung tutup atau sabung sisip gitulah. Bisa di sini, bisa di sini. Tapi yang saya inginkan di sini. Sementara kita tunggu dulu saja. Dan ini juga saya biarkan. Nunggu gimana enaknya nanti sambil nunggu percabangannya besar. Sekarang bahan lantana yang satunya, yang terakhir. Ya, untuk yang terakhir ini perlu ekstra hati-hati pemirsa, karena ini saya coba untuk bonsai on the rock ya. Jadi di sini ada batunya pemirsa. Saya lupa posisi akarnya, karena kalau kita mau nata atasnya itu kan harus ingat posisi akarannya ya, biar nanti matching gitu sama atasnya. Atas sama bawah beda itu bahaya banget. Ya, ini memang harus saya pendam dulu supaya nanti perakarannya muncul ya, dan bisa mencengkeram batunya gitu. Baru kemudian kalau sudah mencengkeram batunya, kita bisa tarik ke atas, kita perlihatkan gitu. Kelihatan ya. Bentar bentar. Ya, saya pikir tadi memanjang tapi saya ingat-ingat lagi di gambarnya, memang ini melengkung ke bawah. Jadi ini yang akar yang besar pemirsa. Ini nanti tampilannya nggak gini ya, kelihatan dari depannya nggak dari sini tapi dari samping gini pemirsa. Nah, gerakannya kelihatan dari sini berarti ya. Iya, kayaknya begini pemirsa. Jadi kita motongnya ya harus sesuai dengan nanti yang akan kita tampilkan yang mana, yang depannya. Kalau dari sini ya kita natanya mulai dari sini. Oke, kita tata-tata bentar. Kita akan buang dulu yang kira-kira mengganggu. Ya, sekarang kita akan buang yang mana gitu. Bentar, saya pikir dulu. Oke pemirsa, sudah saya putuskan. Kayaknya yang ini yang bakal saya hilangkan ya. Nah, kalau ini yang saya hilangkan, ini kesannya terlalu lurus. Saya coba ya, ini kesannya terlalu lurus. Kalau ini kan ada kesan lengkungannya sedikit, jadi ini yang akan saya hilangkan saja. Nah, saya nggak punya catat untuk ngilangin ini, jadi kita pakai gergaji aja nanti bersihannya. Oke, sudah bersih pemirsa. Ya, jadi ini kalau dari samping ini nanti melengkungnya ke sini pemirsa. Nah, karena ini saya potong, jadi ini sudah 100% saya potong biar tidak mengganggu. Nah, begini nanti. Jadi mengerucutnya mulai dari sini. Yang ini posisinya juga nggak enak pemirsa. Kita lihat dari dekat. Nah, ini posisinya juga malang kada ini sebenarnya ya, jadi sebenarnya perlu dihilangkan juga yang ini.
Tapi kalau di habisin sekarang saya kayaknya belum rela pemirsa. Jadi akan saya potong mulai dari sini saja untuk sementara waktu, biar dipandang juga masih enak dan enggak terlalu habis juga batangnya. Ini coba akan saya potong batang yang mati. Ini ikut mana ya tunasnya ya? Nah ini ikut yang besar ini pemirsa, jadi ini nanti bisa buat ganti yang ini. Misalkan nanti kalau ini besar, nah, tampilannya jadi lebih bagus daripada yang ini. Tapi ini sementara saya biarkan saja. Ya oke pemirsa, proses bearing sudah selesai dan di sini saya juga akan sedikit bercerita pengalaman saya dalam mengawati tadi. Ini untuk yang bahan pertama. Ini pemirsa. Nah, lengkungannya nggak bisa terlalu ke bawah ya. Karena tadi hanya melengkung sedikit saja, ini sudah bunyi krek. Kayaknya ada yang patah, tapi nggak sampai parah. Cuma kretek sedikit aja. Ini krek. Ya, saya nggak berani lagi untuk menurunkan ke bawah. Nah, untuk cabang yang ideal, nah itu yang segini pemirsa. Yang untuk dikawatin pakai kawat 1 mili itu lebih enak. Yang ini lebih lemes. Kalau ini sudah terlalu kaku pemirsa, segini ya. Tapi kalau yang ini pemirsa, kita lihat dulu yang ini. Kalau yang ini ada beberapa cabang yang masih terlalu kecil ya sebenarnya. Cuma sengaja saya tetap kawatin. Dan tipsnya untuk cabang yang masih terlalu kecil, nah kalau ngawatin jangan terlalu kencang. Lihat ini saya kendor banget karena tujuan saya kan hanya untuk melakukan cabang ya, bukan untuk apa ini namanya memperketat. Intinya untuk menjitet itu apa ya. Ya pokoknya gitu. Yang penting sudah bisa melengkung, jadi kita nggak perlu kenceng-kenceng lagi pula. Yang segini itu juga cepet banget besarnya. Nah kalian bisa lihat ini masih longgar banget. Yang penting bisa diarahkan dan bisa dilengkungkan. Nah kalau ini sebisa mungkin jangan dipotong, karena ini harus untuk membesarkan lebih cepat kalau tidak dipotong. Kalau dipotong,
Nah, nanti bakalan macet pertumbuhannya, sedikit lebih lambat lah, lebih baik di los saja. Ya dari sekian gini banyaknya yang bunyi kretek tadi ada 2 pemirsa. Mudah-mudahan tetap hidup saja lah. Ya oke pemirsa, saya pikir sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Memang video ini durasinya panjang banget, tapi memang saya takutnya nggak lengkap. Ya semoga bermanfaat saja untuk teman-teman, terutama yang masih baru belajar bonsai, belajar membuat bonsai sama seperti saya. Itu aja, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe.